Sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam jumpa dan salam sehat. Mari kita awali hari ini, Sabtu 16 Januari 2021, dengan mendengarkan firman Tuhan bersama saya, Aryani. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santa Priscilla dan Santo Marcellus. Santa Priscilla adalah seorang martir di abad pertama. Menurut legenda, Santa Priscilla adalah istri Senator Manius Acilius Glabrio dan ibu dari Senator Pudens. Dikatakan bahwa Santa Priscilla memberikan rumahnya di Via Salaria untuk digunakan oleh Santo Petrus sebagai pusat karya kerasulannya. Ia tewas demi mempertahankan imannya pada masa penganiayaan umat Kristiani oleh Kaisar Domitianus, yaitu Kaisar Romawi sejak 24 Oktober 51 sampai 18 September 96. Santo Marcellus. Santo Marcellus adalah seorang paus dan juga martir. Pada tahun 308, 3 tahun setelah kematian Diocletianus, barulah pemimpin umat kota Roma menggelar pemilihan paus. Marcellus yang saat itu menjabat sebagai seorang imam, kemudian terpilih menjadi paus gereja Katolik yang ke-30. Tidak banyak informasi tentang kehidupan Marcellus ini sebelumnya terpilih menjadi paus. Ada tradisi yang menyebutkan bahwa ia telah berkarya sebagai imam di kota Roma pada masa Paus Marcellinus. Masa kepausannya cuma berlangsung selama 7 bulan, namun memiliki pengaruh besar pada perkembangan gereja. Dia meninggal sebagai martir pada bulan Januari tahun 309. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam, sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Refren, Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Refren, Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Refren, Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Refren, Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku untuk membawa kabar gembira kepada orang miskin dan memproklamirkan kebebasan kepada tawanan. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka. Kemudian, ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.